Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebuah kisah yang dirahmati Allah, semoga dalam kondisi sehat dan dimudahkan segala urusannya. Sebetulnya kita sudah sangat sering membahas tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj dan bagaimana sosok ini memiliki dampak yang begitu merusak bagi dunia dan menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat. Di playlist sahabat akan menemukan beberapa video yang khusus mengulas tentang Ya'juj dan Ma'juj yang sudah kami jadikan ke dalam satu serial khusus dalam playlist yang ada di channel ini. Mungkin beberapa sahabat sudah pernah menontonnya langsung, dan kali ini adalah sesi yang khusus membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj secara lengkap berdasarkan kitab Nushhat al-Mushitaq fi Ikhtirar al-Afaq karya Al-Syarif Al-Idrisi. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Tembok Ya'juj dan Ma'juj memang masih menjadi misteri. Namun ada satu kisah menarik tentang penemuan lokasi tembok yang pernah dibangun Raja Dzulkarnain tersebut. Salah satunya karena mimpi Khalifah Abbasiyah Al-Watsik dan ekspedisi Syekh Salam Tarjuman. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku bangsa perusak yang akan muncul di akhir zaman. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan salah satu dari 10 tanda kiamat besar yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah golongan manusia keturunan Yafits bin Nuh alaihi salam, nenek moyang bangsa Turk. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati kecuali melahirkan keturunan 1000 orang atau lebih. Cerita ekspedisi Salam Tarjuman ini sangat menarik dan dituliskan dalam kitab Nushhat al-Mushitaq. Salam Tarjuman adalah orang yang diutus Al-Watsik Billah, Khalifah ke-9 dinasti Abbasiyah, untuk mencari tembok Ya'juj dan Ma'juj itu. Khalifah Al-Watsik Billah wafat pada 230 Hijriah, bermimpi bahwa dinding pembatas yang mengurung dua suku barbar itu telah hancur dan jebol. Karena mimpi itulah, ia mengutus sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Salam al-Tarjuman. Syekh Salam ini dikenal sebagai pengembara asal Turki. Pada catatan Nushhat al-Mushitaq karya Al-Idrisi, Ibnu Khardazbih adalah seorang yang mencatat kata-kata yang didikte oleh Salam Tarjuman yang berisi catatan perjalanan, perintah khalifah, dan laporan Salam kepada khalifah. Catatan Ibnu Khardazbih itu telah dibukukan dengan kitab berjudul Al-Masalik wal Mamalik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Book of Rulers and Kingdom dan diceritakan pula dalam Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Searches, Salam's Quotes for Alexander's Wall karya Emery van Donzel dan Andrea Smith. Dalam kitab Nushhat al-Mushitaq itu diceritakan Khalifah Al-Watsik membekali Salam dengan 5.000 dinar ditambah 10.000 dirham sebagai uang tambahan dan 50 pemuda berbadan kuat. Khalifah juga memberikan kepada pemuda yang menemani Salam masing-masing 1.000 dirham dan biaya hidup selama 1 tahun. Selain itu, Khalifah juga memerintahkan agar rombongan ekspedisi menyesuaikan pakaian mereka dengan pakaian penduduk yang hendak mereka datangi. Khalifah pun memberikan 200 ekor keledai untuk membawa perlengkapan dan air. Rombongan Salam berangkat dari Samara, Irak, menuju Armenia. Di situ dia menemui Ishak bin Ismail, penguasa Armenia. Dari Armenia ia berangkat lagi ke arah utara ke daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishak ke penguasa Sarir, lalu ke Raja Lan, lalu ke penguasa Failan. Penguasa Failan mengutus 5 penunjuk jalan untuk membantu Salam Tarjuman sampai ke pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. Selama 27 hari lamanya, Salam mengarungi puing-puing daerah Bazarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah luas bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari, Salam melewati daerah yang menyesakan itu. Ia kemudian tiba di wilayah yang berantakan dan tidak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Selama 6 hari berjalan menuju daerah benteng,
Daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung, tempat Ya'juj dan Ma'juj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Ya'juj dan Ma'juj sampai di kawasan Igu. Di situ dia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembah sekitar 150 meter. Lembah ini ditutupi tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Dari sanalah Salam mendapati tembok tersebut telah retak. Dia juga sempat mencungkil bagian tembok yang retak itu dengan pisau miliknya, mengambil sebagian serpihannya sebagai bukti yang akan ia perlihatkan kepada Khalifah Al-Wathiq Billah. Gambaran Salam terjemahan tentang tembok besi itu telah dituliskan dengan rinci dalam kitab Nushad Al-Mushitaq pada halaman 934-938. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam dari penduduk sekitar, mereka sering memukul pintu itu 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya di pintu untuk mendengarkan reaksi dari balik pintu itu. Tapi ternyata mereka mendengar gema teriakan di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa di balik pintu itu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon disebut Ya'juj dan Ma'juj itu. Syarif Al-Idrisi juga menceritakan bahwa Salam Tarjuman pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj dan Ma'juj? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup, lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk melihat tubuh mereka sangat kecil. Apa mungkin karena jaraknya terlalu jauh dan tinggi, sehingga mereka terlihat sangat kecil, sehingga tidak bisa dipastikan sebesar apa makhluk itu. Setelah itu selesai, Salam Tarjuman kemudian pulang melalui Taraz yang sekarang disebut Kazakhstan, kemudian melewati Samarkand yang sekarang disebut Uzbekistan, lalu kota Rai atau Iran, dan kembali ke Istana Al-Wathiq di Suramandra atau Samara, Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya dan temuannya tersebut kepada Khalifah. Menurut catatan Al-Idrisi, total waktu perjalanan Salam Tarjuman berlangsung selama 28 bulan. Perjalanan mencari tembok memakan waktu 16 bulan, sedangkan perjalanan kembali memakan waktu 12 bulan. Sedangkan total waktu tempuh perjalanan Salam menurut perkiraan Emery van Donzel dan Andreas Smith adalah 6.280 km. Selain itu, ekspedisi ini juga memakan korban yang tidak sedikit. Tidak lama setelah Salam Tarjuman kembali ke Samara dan melaporkan temuannya kepada Al-Wathiq Billah, Khalifah tersebut pun wafat dalam usia sekitar 32 tahun. 60 tahun sejak perjalanan Salam Tarjuman mencari tembok tersebut, Khalifah Abbasiyah ke-18 Al-Muqtadir juga mengirimkan ekspedisi ke utara menuju ke kerajaan Bulgar di daerah Volga, sekarang masuk wilayah Rusia. Ekspedisi ini dipimpin oleh Ahmad Ibnu Fadlan pada tahun 921 Masehi sebagai respon atas permintaan bantuan mereka dan juga untuk mendakwahkan Islam di sana. Ibnu Fadlan juga memberikan laporan yang sangat menarik tentang keadaan wilayah di utara. Berikut ciri masyarakatnya di sana. Laporan perjalanan ini dikarang langsung oleh Ahmad Ibnu Fadlan yang menjadi perwakilan dari Khalifah Dinasti Abbasiyah Al-Muqtadir Billah untuk memenuhi permintaan penguasa wilayah Slavik atau Saqalibah yang bernama Al-Musi ibn Bultuar yang ingin mengerti lebih jauh tentang agama Islam dan semua syariatnya, sekaligus meminta dinasti Abbasiyah untuk membangunkan benteng maupun masjid di wilayahnya untuk sarana ibadah dan perlindungan bagi penduduknya. Rombongan perwakilan terdiri dari Ahmad Ibnu Fadlan bersama beberapa ahli fikih, ahli perjalanan, dan rombongan pengawalnya yang berjalan dari Baghdad pada bulan Safar 309 Hijriah, dan perjalanan ditempuh kurang lebih 3 tahun lamanya. Salah satu cerita yang menarik dalam perjalanan itu, dia mencirikan orang-orang yang posturnya setinggi pohon kurma, bermata biru, berkulit putih, berambut kemerahan. Dia juga mendapat informasi bahwa orang-orang tersebut adalah sosok Ya'juj dan Ma'juj.
Dari ekspedisi salam tarjuman dan Ibnu Fadlan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dinding yang dibangun Zulkarnain bukanlah mitos belaka. Tembok itu memang nyata adanya. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa tembok Yaksus dan Maksus itu berada di Ngarai Daryal, di dekat sungai Terek, Georgia. Ngarai adalah sebuah lembah yang memiliki sisi dinding pegunungan yang terjal. Untuk mencapai lembah itu hanya ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong ini dibangun oleh tentara Georgia dan diperbaiki kembali oleh Rusia tahun 1850. Sejak dulu lorong ini dikenal untuk tujuan menjelajah dan disebut sebagai Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutnya dengan Gerbang Liberia. Para sejarawan menemukan dinding yang cukup sempit di Bukit Kaukaz atau Pegunungan Kaukasus. Keadaan bukit itu sangat curam dan membentang dari Laut Hitam hingga Laut Kazwain. Bukit Daryal secara umum belum terusik oleh manusia dan masih sangat asri. Kondisi alamnya masih utuh dan mempunyai bentuk berlapis-lapis. Kondisi alam Bukit Kaukaz ini adalah daerah yang sempit dan curam yang membentang luas antara Laut Kazwain dan Laut Hitam dengan panjang kira-kira 1.200 km. Di daerah itu terdapat satu timbunan tinggi yang terbuat dari besi bercampur tembaga. Itulah timbunan besi yang menyumbat lubang besar yang ada di sana. Penduduk dekat wilayah itu juga takut untuk mengusik tempat itu karena pernah juga mendengar cerita dari turun-temurun tentang keberadaan kaum perusak, yakni Yaksus dan Makjuj. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai dan berlangganan channel ini. Silahkan tulis di kolom komentar materi apa yang harus kita bahas ke depan untuk memperkaya wawasan keislaman kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.